Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai jenis ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu dan apa saja jenisnya? Ini adalah video pertama yang harus kamu lihat untuk lebih memahami apa itu kimia anorganik. Bersama saya Rocky Alvanar, kita masuk ke presentasi saya berikut ini. Baiklah, pada video ini kita akan fokuskan pada struktur molekul dan ikatan kimia. Kita akan lebih fokus pada jenis ikatan kimianya. Ini adalah materi pendahuluan sekaligus sedikit mengingatkan kalian mengenai materi SMA dan materi kimia dasar. Yang pertama, kita melihat dulu capaian perkuliahan kita, di mana capaian perkuliahan kita adalah mahasiswa itu mampu membedakan jenis ikatan intramolekul dan juga menentukan ikatan kovalen polar, nonpolar, dan ionik berdasarkan selisih elektronegativitas. Dalam ikatan kimia ada beberapa jenis gaya. Yang pertama adalah gaya intermolekul atau biasa disebut juga dengan ikatan kimia. Gaya antarmolekul, di mana gaya intermolekul sendiri itu kalian sudah mengenal bahwa ada 4, yaitu yang pertama ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan logam, dan ikatan koordinasi atau ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen itu sendiri intinya adalah penggunaan elektron secara bersama, di mana terdapat dua jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Gambar ini saya peroleh dari Ensiklopedia Britannica, di mana kalau kita lihat pembentukan air H2O itu adalah berdasarkan ikatan kovalen, di mana hidrogen ini memiliki 1 elektron dan oksigen di kulit luar itu memiliki 6 elektron, di mana 1 elektron dari hidrogen ini akan dipakai oleh O alias ditarik juga oleh inti oksigen, dan 1 elektron miliknya oksigen yang berada di elektron valensi akan tertarik oleh intinya hidrogen. Jadi akan terjadi penarikan elektron oleh 2 inti. Jadi kalau yang di sini kita lihat saat terbentuk ikatan, elektron yang awalnya punyanya hidrogen ditarik oleh hidrogen dan juga ditarik oleh oksigen. Kemudian ikatan yang miliknya oksigen, salah satunya, salah satu elektron yang awalnya dimiliki oksigen itu ditarik oleh oksigen dan ditarik oleh hidrogen, sehingga terjadi pemakaian elektron atau penggunaan elektron secara bersama oleh kedua inti. Karena inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, sehingga tarikan elektron ini cukup baik, sehingga elektron bersama ini menghasilkan suatu pola ikatan tertentu. Pola ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Yang kedua, ikatan ionik. Ikatan ionik itu sebenarnya adalah gaya Coulomb yang tertarik kuat antara kation dan anion melalui transfer elektron antar atom. Saat kita lihat di sini ada Na, Na itu ada 1 elektron di luar, di mana saat elektron ini mengalami suatu reaksi kimia dan ditransferkan atau diberikan ke Cl, maka Na ini kan akan berubah muatannya menjadi Na+. Cl tadi yang awalnya dia tidak bermuatan, karena ketambahan elektron akan berubah menjadi anion atau Cl-. Karena Na+ itu muatannya positif, otomatis dia akan melakukan tarikan ke Cl-. Begitu pula sebaliknya. Ini merupakan interaksi gaya Coulomb, di mana tarikannya itu karena perbedaan muatan positif dan negatif. Kemudian, ikatan ionik itu ada syaratnya untuk bisa terbentuk ya. Syaratnya itu harus semua dipenuhi, tidak bisa hanya salah satu. Yang pertama terdiri dari ion logam positif dan ion non-logam yang bermuatan negatif. Itu syarat pertama. Yang kedua, mekanisme yang terjadi adalah transfer elektron. Karena nanti bisa saja itu ionnya logam sama non-logam, tapi yang terjadi bukan transfer elektron, misal adalah koordinasi. Itu bisa terjadi. Terus yang ketiga, syaratnya adalah selisih elektronegativitasnya itu minimal 1,7 eV. Itu ya, harus 1,7. Kalau seumpama tidak sampai segitu berarti bukan ionik. Contohnya NaCl itu dilihat
Na itu 0,9, Cl3, sehingga selisihnya 2,1. 2,1 itu kan lebih besar daripada 1,7. Ini ya, 2,1 itu kan lebih besar daripada 1,7, sehingga ini termasuk ionik. Ikatan logam. Oke, kita masuk ikatan logam. Ikatan logam itu ikatan yang sangat kuat. Karena saat kita lihat penggambarannya, muatan-muatan positif dari logam dan elektron-elektronnya itu akan melalui suatu interaksi di mana banyaknya elektron pada logam itu akan membentuk suatu lautan. Lautan elektron. Elektron itu karena muatannya negatif, jadi lautan ini bermuatan negatif. Inti-inti dari logam yang bermuatan positif itu otomatis akan terikat sangat kuat pada lautan yang bermuatan negatif. Mau misalnya dari sini, mau tertarik ke sana, tertarik ke sana, tertarik ke sana, jadi bentuknya lautan sehingga ikatannya sangat kuat. Atau ada juga yang menyebut dengan awan elektron. Jadi ada yang menyebut lautan elektron, ada yang menyebut dengan awan elektron. Selanjutnya ikatan koordinasi. Mekanismenya ini harus donor pasangan elektron bebas, gitu ya. Sekarang kita berpikir gitu. Pengecualiannya nanti ada di kimia organik 3, tapi sekarang kita fokus ini dulu. Jadi ini contohnya NH3 sama BF3, di mana ada koordinasi dari pasangan elektron bebas ini yang dikoordinasikan ke B. Jadi dari N ke B. Sehingga saat ini dikoordinasikan, inti dari B bisa menarik kedua elektron tersebut atau pasangan elektron tersebut. Ini adalah ikatan koordinasi atau kovalen koordinasi. Menentukan ikatan kovalen dan ionik berdasarkan selisih elektronegativitas. Ini capaian yang kedua yang harus kita peroleh. Jadi kita menentukan ya, bukan hanya kovalen dan ionik, tapi juga kovalen, polar, dan non-polar. Dan otomatis kita juga bisa membedakan mana yang kovalen, mana yang ionik. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah pertama. Yang pertama, carilah selisih elektronegativitas antara dua atom. Misal ini HF, di mana H-nya itu 4, F-nya 2,1. Selisihnya berarti 1,9. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di WikiHow juga. Kemudian, langkah kedua, jika selisihnya di bawah 0,5, ikatan itu adalah kovalen nonpolar, tidak usah ditanya lagi. Jadi misal ini O2 3,5 dikurangi 3,5 0, gitu ya. Jadi ini adalah kovalen nonpolar. Pokoknya di bawah 0,5 itu kovalen polar. Kemudian jika selisihnya berada di antara 0,5 sampai 1,6, ikatan itu adalah kovalen polar. Jadi kalau tadi kovalen nonpolar itu di bawah 0,5, kovalen polar itu 0,5 sampai 1,6. Misal yang air tadi itu 1,4, sehingga dia termasuk kovalen polar. Jika selisihnya lebih dari 2, ikatan itu adalah ionik, gitu ya. Pokoknya kalau lebih dari 2, ikatan ionik. Jika di antara 1,6 sampai 2, dilihat dulu ada nggak logamnya. Jika ada logam dalam ikatan itu ionik. Jika tidak, itu adalah kovalen polar, gitu. Jadi lihat ada logamnya atau tidak. Kalau ada, dia ionik. Oke, sekian dari saya. Semoga cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Terima kasih.